Oke, baik. Aku udah minum minuman soalnya. Halo semuanya, kembali lagi bersama Sinta. Hari ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan my really good friend. Nama saya Fauzi Marindo. Saya tinggal di Philadelphia bersama Kak Sinta. Nah, jadi kita bakalan ngomong cerita sedikit gimana sih kehidupan seorang queer di Amerika, Seorang homo terutama lebih tepat. seorang homo lebih tepatnya, terutama di Philadelphia. Nah, sekarang mungkin cerita dulu kali. Udah berapa lama di Amerika? Terus apakah langsung ke Philadelphia atau kemana dulu nih? Jadi gini toh cerita kisah hidup saya ya say. Jadi kan saya tuh sudah tahu sebagai seorang LGBT ya say, sebagai seorang gay semenjak dari Indonesia. Dari kecil udah tahu dong? Oh udah jelas ya, dari TK aja gue udah tahu gue suka sama laki say. Nah jadi setelah itu beranjak dewasa dengan bulian-bulian bla 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 bla, akhirnya pindahlah ke tanah Amerika ini ya, yang kata tanah penuh apa namanya freedom dan juga penuh dengan kesempatan di antara kesempitan. Anyway, jadi bloopers nih nanti. It's okay. Setelah itu saya itu kemari itu awalnya itu di San Francisco. Oke. Tempat dimana para LGBT secara bebas ya say hidup di sana. Itu pada tahun 2005. Oh, berarti udah lama banget ya? Ya, sekitar segitu. Terus ya udah, saya tinggal di sana selama kurang dari 6 bulan. Terus saya sempat balik ke Indonesia. Terus kembali lagi untuk selamanya tinggal di sini deh, gitu. Tapi yang pasti aku sudah tahu kalau aku sebagai seorang gay dari dulu kala ya, say. Dan makanya mau tinggal di Amerika. Benar banget. Bisa menjadi diri sendiri lah gitu. Menjadi diri sendiri lebih tepatnya. Karena kebahagiaan itu adalah di create. Kita buat sendiri kebahagiaan. Benar. Bukan dicari. Benar banget. Nah, seru nih ceritanya. Jadi terus apalagi mau kamu tahu dari diri saya? Nah, kok bisa akhirnya nyungsepnya tuh ke Philadelphia bukan ke New York atau LA? Aduh, kalau misalkan seperti itu lebih ke arah living cost ya. Kan gue udah bilang, ada di video gue sebelumnya. Living cost. Jadi gini, jadi selama saya di US ya, kalau untuk kehidupan LGBTQ-nya sendiri, selain San Francisco atau LA, itu kan tempat yang paling aman lagi kayak sanctuary for gay people. Salah satunya kan di Philadelphia. Kita ada juga neighborhood-nya. Terus juga Broadway Love City kan, Philadelphia. Yang pasti sih living cost. Aku itu sudah ke beberapa cities kayak San Francisco, LA, I stayed in New York, also in Boston, Seattle. Tapi jatuh-jatuhnya lagi di Philadelphia ya, jadi ya karena living cost dan juga gay scene. Thank you. Gay scene-nya itu, ya living cost sama gay scene-nya itu, LGBTQ-nya itu lebih ramah. Dan kita itu juga lebih saling mendukung gitu. Banyak sekali komunitas-komunitas LGBT di Philadelphia. Dan hotel ini juga sangat LGBT friendly. Oh iya, kita lagi di Sofitel. Kita lagi di Sofitel Hotel yang ada di Center City Philadelphia. Ya, ada di Rittenhouse Square. Betul. Jadi nanti kalau datang ke Philadelphia, main-main ke hotel ini, di sini ada juga orang-orang Indonesia yang bekerja. Betul banget. Dan hotelnya ramah banget sama kita semua. Terus jadi udah karena living cost. Living cost dan juga gay scenery. Gay scenery. Apa sih bedanya gay scenery di sini sama di Indonesia tuh bedanya apa? Oh jelas berbeda lah. Kalau di Indonesia seperti yang kita tahu ya, penggerbekan terjadi di mana-mana. Sorry ya. Betul. Apa tuh namanya? Bukan masa penggerbekannya, tapi itu lebih ke arah kita itu in the closet. Ya kan, kita itu ruang aman kita itu sangat terkotak-kotakan. Bahkan di keluarga sendiri kadang itu masih tidak aman, ya kan? Nah, sementara kalau aku nggak sebutin Philadelphia, di Western ini itu don't get me wrong, konservatif di sini juga masih banyak banget. Di gitu Philadelphia pun tuh masih ada banget, Kasin. Orang Indonesianya pun masih ada. Orang Indonesia masih ada, even though the locals here itu juga masih ada karena mereka masih konservatif jelas, gitu ya. Dimanapun diskriminasi, bla bla bla, di semua negara gue yakin banget itu masih ada. Tapi di sini itu
undang-undangnya yang membuat saya itu menjadi merasa lebih aman sebagai seorang saya, Ya. gitu. Jadi Karena benar-benar kita dilindungi gitu ya. Betul banget, gitu. Jadi, queer, gay community, Gay, lesbian, women, bi, gitu ya. Pokoknya at least trans. masih banyak perlindungannya dibanding di Indonesia tuh lebih banyak kayak ya udahlah damai aja gitu. Uang berjalan kok di sini, hukum yang berjalan, say. Bener banget. Nah, itu bener banget. Nah, terus selama di sini kamu udah punya pasangan atau masih single? Aku sudah bertunangan dari tahun 2022. 22, 23, 24, 25. Iya, udah 3 tahun yang lalu tapi belum kawin-kawin ya, say. Nanti kita tunggu undangannya ya, teman-teman. Baiklah. Jadi gini, aku datang kemari dulu itu sama mantan aku, sama-sama orang Indonesia. Tapi sering berjalannya waktu ya, ketidakcocokan bla bla bla, akhirnya berubah lah ya itu semua. Lalu semenjak itu, ya dating scenery-nya di sini juga sebenarnya itu selama kita mau terbuka akan diri kita, mereka tuh akan menerima kita sebagai kita gitu, no judgment, no nothing gitu. They will accept us for who we are. Itu yang pertama. Terus ya seperti biasa, kalau Indonesia kan mungkin dari teman ke teman, terus jealousy yang sangat tinggi, bla 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 bla. Kalau di sini mah plenty of fish in the ocean, honey. Right. Kamu tuh bisa nyari di mana aja dan kapan saja kan intinya. Dan kita tuh orang Indonesia kalau menurut gue, regardless gitu ya. Thank you. Regardless lo gay atau enggak, kita tuh sedikit unik. Because we're different gitu loh, ya kan? Ya, betul banget. Kita bukan seperti orang Asia lainnya. Jadi memang lebih unik lah di sini untuk bergaul juga lebih terbuka aja. Betul banget. Yang penting itu no judgment or prejudice. Right. Nah, terus di Philadelphia-nya sendiri tuh kamu juga punya teman-teman yang gay dong berarti? Oh jelas, banyak sekali. Jadi kalau untuk teman-teman saya sendiri ya, untuk gay community, Thank you. Indonesian gay community-nya udah pasti ada gitu. Walaupun nggak bisa dipungkirin, terkadang culture itu masih membawa ya, saya masih nggak ada. usah yang gay, semua juga. Kita ini no filter ya di sini ya, saya. Jadi kita main buka-bukaan aja, maupun in every states, I believe itu masih ada rasa kayak oh my god, gue lebih lama lo tinggal di US, jadi gue tuh lebih tahu know everything about the gay scenery bla bla bla. Oh my god, gue itu pacar gue lebih begini, lebih bugono lah. Masih ada yang kayak begitu ya. Tapi seiring berjalannya waktu bla 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 bla, kita kan juga grow ya, kita itu juga kayak berkembang, kita tuh tahu memilah bagaimana komunitas kita sendiri atau lingkungan kita sendiri, bahkan sahabat kita sendiri gitu. Sahabat itu kan juga tersaring dengan berjalannya waktu gitu. Jadi at the end of the day kita tuh bakal nemuin siapa sahabat kita juga, maupun dari Indonesia juga, other Indonesian people, atau juga dari locals di sini. Iya, jadi sometimes the quality of friend-nya itu lebih penting daripada banyaknya. Betul. Quantity of your friends gitu loh. Itu bener banget. Quality lebih jelas daripada quantity. Dan apa namanya? Jadi kamu udah tunangan. Udah tunangan. Mungkin mau married, but at least you are free to do that. Kalau di Indonesia tuh nggak mungkin. Betul. Lo ngaku kalau lo tunangan sama cowok, ya kan? Nggak mungkin banget. Tapi kita cheers dulu dong. Oh iya, cheers. Kita baru order minuman. Cheers. Dan minuman ini namanya Liberté. Freedom. Enak. Iya, jadi gitu. Terus ya, Bo, kisah saya lagi ya. Kan balik-balik lagi ya, kalau misalkan masalah tentang kehidupan di sini itu ya bisa dibilang lebih bebas, jelas. Tapi kebebasan itu juga itu balik lagi di sini tuh dengan undang-undang yang jelas, kebebasannya pun terarah. Bukan kita bebas mau ngapain bla 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 bla. Right. Kalau misalkan lo begajulan ya juga ketangkep lah, saya udah jelas ya itu. Tapi maksud aku itu untuk kayak kamu berekspresi kayak aku with my nails atau fashion, atau kalau aku pakai heels kalau aku kerja gitu kan. pakai Pakai kebaya, mau pakai apa gitu tuh bisa, you can express yourself gitu. Dan yang gue suka lagi untuk di Philadelphia khususnya ya, especially in Center City, itu benar-benar orang itu udah banyak yang open minded, jadi konservatifnya juga lebih sedikit gitu. Yeah. Gue nggak bisa ngobrol banyak
tentang states lain karena gue nggak tinggal di sana. Tapi selama states yang gue tinggal atau cities yang gue tinggal itu kayak San Francisco, LA, New York, all that stuff, mereka pretty open minded. Tapi diskriminasi kadang-kadang di jalan Masih juga tetap ada. masih ada. Kadang-kadang kita dibilang kayak FAG gitu. Itu masih kadang-kadang masih dipanggil kayak begitu juga Ya. sih. Dan sebenarnya kenapa gue pengen bikin video ini karena memang banyak anak-anak muda Indonesia juga di sini yang itu mengekspresikan ke gue bahwa bikin dong kayak gini supaya orang tuh ngerti bagaimana sih kehidupan teman-teman yang LGBT di sini, dan mereka juga pengen supaya orang-orang Indonesia yang di sini dan juga di Indonesia mungkin lebih terbuka aja gitu. Iya sih, maksudnya kalau misalkan terbuka itu balik lagi ya, kita itu harus memahami gini loh, keterbukaan di sini itu sebagai seorang LGBT ya, itu pertama dari kita sendiri dulu gitu. Kalau kamu merasa nyaman dengan diri kamu, orang sekitar kamu itu, contoh dari keluarga, mereka tuh nggak bakal nyaman, tapi kamu harus bisa memposisikan di mereka juga. Ingat loh, kita dengan coming out, contohnya untuk yang udah coming out seperti aku udah coming out gitu, aku nggak bisa mikirin diri aku sendiri. Oh, gue bisa enak, biar gue kagak peduli sama keluarga gue karena kan gue udah di Amerika, bla 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 bla. Mereka juga punya beban loh. Anaknya, oh my god, yang sudah dirawat ternyata dia gay, bla 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 bla. Lingkungan sosial di Indonesianya kan juga mereka, anak lo kayak begini ya, adik lo kayak begini ya, om lo kayak begini ya. Itu kan udah pasti dibilang. Kita juga harus memahami mereka. Jangan kita aja mau dipahami, tapi kita harus timbal balik. Itulah respect dari situ yang harus ada. Nah, itu yang pertama kali. Gitu loh. Setelah dari keluarga bisa menerima, nah itu udah mulai ke lingkungan sosial. Balik lagi ke lingkungan sosial ya, itu tergantung di mana kalian tinggal, udah pasti ya kan. Ya kalau tinggal di Jakarta mungkin lebih open, Iya. tapi kalau mungkin tinggalnya lebih di kampung atau di desa mungkin not so open. Nggak bisa seterbuka itu juga. Dan kita harus respect itu juga. Kita nggak bisa maksain apa yang kita mau juga. Tuh, itu betul Gitu. banget. Karena kita minta dihormati, tapi kita tidak menghormati kesikapan mereka, itu juga akan selalu tabrakan gitu loh. Nah itulah pada saatnya tinggal gimana kalian, atau kalau ke aku diri sendiri, kita bisa detach hubungan tersebut. Kamu sudah siapkah untuk detach hal yang seperti itu atau tidak? Gitu loh. Kalau misalkan kamu sudah bersedia untuk detach, karena balik lagi seiring berjalannya waktu, orang-orang yang akan sayang sama kita itu akan tetap mendukung kita apapun kita. Bagaimanapun kita, selama kita jalan yang benar ya, gitu loh. Dengan contohnya memiliki karir atau dengan kehidupan yang lebih bahagia, gitu loh. Sementara kan kesuksesan juga bukan cuma dilihat dari kayak oh my god, lo udah jadi bla 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 kayak raya dengan nenteng ini, enggak. Tinggal tunjukin hasilnya. Oh ternyata kamu misalkan untuk teman-teman kita masih di Indonesia ya, ternyata kamu di sana bisa lebih berekspresi ya. Oh kamu di sana kelihatan lebih bahagia. Itu aja. Itu sudah suatu kesuksesan buat aku sendiri ya. Untuk yang bisa aku tunjukin, oke loh, gue di sini emang gue struggling, tapi gue bisa nunjukin ada hasilnya, nggak stagnan di tempat. Ya. Gitu. Dan sebenarnya gini, kalau gue sebagai orang tua, karena gue punya anak-anak ya, jadi kalau dari gue sih, orang tua itu semua di mana-mana pingin anaknya itu bahagia juga. Jadi kadang-kadang memang kita ada tekanan dari society di Indonesia, jadi kita terbawa dengan society pressure gitu kan. Walaupun kita tuh sayang sama anak kita, tapi kadang-kadang orang tua mungkin terbawa agama lah, apalah gitu ya. Gitu. Tapi kalau gue personally, gue selalu mikir adalah gue sayang sama anak gue no matter what. Jadi all I can give my kids atau saudara gue, it doesn't matter who they are, adalah love. Cinta. Benar, itu dia. Iya, kenapa tadi aku tekanin ke begitu ya, soalnya kan banyak banget aku dengar cerita, iya keluarga gue nggak terima gue, iya teman-teman gue nggak terima gue, iya lingkungan sosial nggak terima gue. That's fine, emang mereka nggak bakal bisa nerima lo, gitu loh. Gak semua orang bisa langsung terima siapa lo. Respect that, gitu loh. Lo hormatin itu, lo mau dimengerti. Tapi kita juga harus ngertiin posisinya mereka dong. Mereka juga punya lingkungan luar loh, punya koleganya sendiri untuk keluarga kita, misalkan orang tua kita. Kayak Kasinta, seorang orang tua, ya kan, parents. Punya lingkungan di pekerjaan, kan diomongin juga. Di arisan mungkin, atau di lingkungan yang lainnya.
kan juga harus menjaga kita punya orang tua juga gitu loh. Kalau pada awal mereka tidak bisa menerima, respect that. Kita bisa kita tunjukin dengan kita tetap kasih sayang ke mereka aja. Kalau untuk aku personally ya. Tapi setiap orang kondisinya itu juga berbeda-beda. Gitu. Dan juga mungkin setiap orang tuh punya trauma yang berbeda. Exactly. Ya kan? Perlakuan dari keluarganya bagaimana, perlakuan dari orang tuanya kayak gimana. Jadi teman-teman juga harus lebih self-aware bagaimana situasi dan kondisi kalian di keluarga, situasi dan kondisi kalian pada diri sendiri juga gitu. Kalau misalnya yang aku pernah denger nih dari teman-teman yang lain ya, kalau kamu belum siap untuk come out, ya udah, you're not ready. Betul. Ya. Balik lagi itu dia yang aku bilang, kesiapan untuk coming out itu pertama dari diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah merasa nyaman sama diri kamu sendiri dan kamu yakin untuk coming out, itu ada saatnya kok. Nggak harus oh my god, gue harus coming out bla bla bla. Nggak harus gitu juga gitu loh. Bahkan ada beberapa, mungkin ada sebagian orang yang aku kenal ya, itu hangout sama aku, temenan sama aku, tapi mereka itu masih in the closet, and I do respect that gitu loh. Aku nggak bisa sebut nama atau apa. Ya itu sosialnya kamu. Kita balik lagi, dimana kita tuh harus saling menghormati aja sih intinya. Itu dia. Nah itu bagus banget ya. Soalnya apa bagusnya? Fauzi ngomongin seperti itu adalah, walaupun kamu udah tinggal di Amerika, tapi kamu masih punya nilai-nilai Indonesia yang kamu bawa. Ya udah, keluarga, agama, kekeluargaan, bla bla bla. Belum totally fine. Nggak berarti seseorang yang gay itu tahu-tahu tidak beragama. Jangan salah. Teman-teman kita tuh banyak yang sangat sangat bukan agamis juga ya, tapi maksudnya rajin sholat. Masih agamis juga kan, masih ada rajin banyak sholat, gitu. Jadi rajin ke gereja juga. Kita nggak bisa berasumsi bahwa seseorang yang gay itu harus begini gitu, nggak bisa begitu. Nah sekarang aku mau nanya nih, sekitar sebulan yang lalu Fauzi dan beberapa teman yang lain membentuk suatu grup. Boleh nggak dibahas? Soalnya itu kan seru. Indonesian Queer. Iya, jadi thank you to Sinta ya. Tadi ulang. Excuse me. Jadi ya beberapa sebulan yang lalu lebih tepatnya, aku juga mau terima kasih sama kakak Sinta yang sudah memberikan advice untuk gimana sih cara ngumpulin kita orang Indonesia, khususnya LGBT dan queer di Philadelphia ini, supaya kita bisa lebih kompak, kita bisa punya rumah yang aman, saling support dalam bentuk apapun, untuk networking kah, untuk semuanya gitu. Akhirnya terciptalah Indonesian Queer, di mana di situ juga ada Rian, oh my god, what is his last name? Pondaga. Sorry Ryan. Yang adalah penyanyi. Dia penyanyi. Iya, jadi kita dengan advice dari Kak Sinta, ya udah buka namanya Indonesian Queer, di mana adalah suatu wadah. Aku nggak bisa bilang organisasi ya, masih wadah. Wadah di mana untuk kita orang Indonesia yang ada di Philadelphia khususnya, untuk kita saling support gitu. No iri-iri, no jealousy, yang mana kita itu masih bisa bercerita tentang siapa diri kita. Walaupun you are still in the closet, you can always contact directly to me atau ke Indonesian Queer Philadelphia di Instagram. Ceritain masalah kamu, apapun kamu. Di situ kita bisa insya Allah kita bisa memberikan jalan dan solusi ke depannya seperti apa. Sharing sarana dan informasi imigrasi, ya kan, kayak tadi pekerjaan, mungkin ada kebahagiaan. Terus kita juga kemarin kita bikin our first social, dan itu sukses banget. Sekitar hampir 30 orang ya. Iya, itu gila, unexpected banget sih. Ya, dan di sini acaranya. Nanti akan ada lagi. Nanti akan ada lagi bulan Agustus, kalian main 17 Agustusan. Nah, sekarang mungkin satu lagi yang terakhir aja, pesannya Fauzi apa nih buat teman-teman yang mungkin yang masih berada di Indonesia deh, atau mungkin teman-teman dimanapun juga. Oke, untuk teman-teman LGBTQ yang ada dimanapun kalian, pertama, kalian itu harus hormati diri kalian dulu. Nggak ada yang bisa menghormati diri kalian selain diri kalian sendiri. Karena kenapa aku bilang kayak gini? Dulu aku itu mungkin ada dibully atau gimana, dan aku iya aja. Oh iya, karena aku seperti itu. Oh iya. Jadi rendah diri. Ya kan?
kebahagiaan itu nggak bisa gue ketemuin pada saat seperti itu. Oke, mungkin sekolah, fasilitas dari keluarga, bla 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 itu ada, tapi kebahagiaan itu yang nggak ada. Karena apa? Karena dari bulan-bulan tersebut. Jadi pesan aku, pertama, hormatin diri sendiri. Dengan kita menghormati diri kita sendiri, kita bisa menghormati orang lain. Kita bisa tahu bagaimana, kenapa sih dia mulut kita, oh ternyata di diri kita itu sebenarnya tuh ada yang lebih loh, yang mereka itu nggak bisa milikin, gitu loh. Terus ketika kamu coming out, itu juga kamu juga harus bisa ngelihat posisi mereka. Kalau kamu coming out ke keluarga kamu, ke orang tua kamu khususnya pertama kali kamu coming out, ingat loh, ayah kamu, ibu kamu juga punya lingkungan sosial, gitu. Dimana mereka mungkin akan dibully juga. Loh, lo nggak bisa ngedidik anak lo ya? Lo kok nggak bisa? Lo nggak ngajarin nilai-nilai norma-norma ya? Right. Kamu juga harus understand that, gitu loh. Berat juga buat mereka. Kita berat, mereka berat. Kalau misalkan kita saling bertentangan, ego kita saling main, hubungan antara orang tua dan anak itu juga semakin clash ya. Clash banget, gitu. Berdasarkan pengalaman. Tetap berdasarkan pengalaman langsung ya, say. Nah setelah itu, balik lagi over the years, kita semuanya berkembang, kita semuanya akhirnya menyadari, oke, apa sih yang kita mau ini gitu. Kalau misalkan emang tidak bisa, totally detach. Kita harus bisa detach. Kita harus bisa gimana menentukan jalan hidup kita. Because at the end of the day, kita hidup untuk diri kita sendiri. Gue nggak bisa bilang, oh egois banget untuk diri lo sendiri. Nggak mungkin, manusia itu makhluk sosial. Iya, kita makhluk sosial, kita ada lingkungan sekitar kita. Keluarga is not only just by blood. Right. Gitu. Jadi keluarga itu ada yang kita keluarga di mana kita dilahirkan, tapi ada juga keluarga pilihan, chosen family. Chosen family. Kayak kita nih yang jauh dari Indonesia, kita nih kalau gue merasa kita chosen family, ya kita nongkrongnya sama dia juga, kita curhatnya sama dia juga. So just think about something like that. Kalau gue nih, saran gue not just about coming out, tapi kalau lo ngalamin hal-hal yang susah, ya pokoknya lo lagi mungkin sedikit depresi, just take your time. Ya. Dan kalau depresi, kamu di skala depresi seperti itu, gue saranin banget cari profesional atau orang, jangan ke orang, cari profesional. Benar. Go to therapy. Gitu. Terapi itu bukan buat yang, kan masih banyak orang yang menyangka terapi itu, gila, kenapa sih lo gila ya? No. Kesehatan fisikal. Kesehatan fisikal itu kita bisa obatin dengan rebahan, relax, atau dengan vitamins, obat-obatan itu bisa. Mentally, ya, itu kita obatinnya dengan apa? Terapi. Itu dia, karena beban di in our mind itu terkadang itu lebih berat daripada physical. Kenapa kita selalu merasa tired or whatsoever? Maybe karena dari stress, right? Nah, ketika kamu ngalami depresi kayak, oh my god, gue nih itu homo, tapi gue takut, gue harus bagaimana, bla 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 bla. Oke, lo nggak salah coming out, lo still in the closet, that's totally fine. Aku saranin itu carilah profesional. Jadi kamu bisa menyalurkan sampah-sampah in your mind itu untuk keluar, gitu loh, kamu buang. Biar lega. Karena apa? Banyak ya, apalagi khususnya sekarang yang mental health itu kan lagi booming banget ya. Kita harus aware itu juga gitu. Mungkin Kak Sinta bisa tambahin. Ya, sama aja sih semuanya. It doesn't matter your sexuality, it doesn't matter your gender, itu sama. Sebenarnya saran gue kalau memang bisa tiap orang tuh harus terapi. Couples itu go to therapy because sometimes it helps gitu. Nah, itu salah satu saran aja. Jadi yang penting adalah baby steps, know yourself, and then take your time. Dan benar-benar juga kalau lo sayang sama keluarga lo, berikan juga mereka waktu, jangan langsung marah, and then suddenly nggak berhubungan lagi sama keluarganya gitu kan. Itu you have to really think about that. If they are important to you, berarti take your time to also show them that you care. Gitu aja sih. Nah, terus nanti kita pasti akan banyak ngobrol-ngobrol lagi. Betul. Tapi banget. Ini buat kenalan dulu. Ini buat kenalan dulu ya, sayang. Nanti mungkin ada isu-isu lain yang harus kita bahas gitu ya. Iya, di komen aja, nanti di komen kasih pertanyaan tentang gay life in Philadelphia or whatsoever. Karena nanti aku atau teman-teman LGBT lainnya
kita bisa ngobrol-ngobrol lagi sama Kak Sinta loh. Betul sekali. So, semoga semuanya aman, sehat, dan tentram. So, for now, Sehat-sehat terus dan bahagia Cheers. selalu sayang. Bye! Bye!